industri smelter tembaga ini adalah industri yang memiliki margin sedikit kecil. Kenapa? Kalau kita punya bangun smelter tembaga, kita beli konsentrat itu bayarnya logam. Jadi konsentrat itu sebenarnya masih pasir kan, tapi kita bayarnya harga logam LME, nggak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu bisa lihat langsung LME harganya berapa. Di situ ada tembaga, emas dan perak. Kita harus bayar semua sebagai logam. Begitu kita jadikan produk, jadinya kan sama. Tembaga, emas, perak. Harganya sama-sama harga tembaga. Ya, cuma dikasih biaya pengolahan. Nah, kalau pabriknya tidak efisien, dia negatif. Kalau pabriknya efisien, dia bisa positif, tapi kecil dibandingkan tambang. Jadi Bapak Ibu punya modal besar, 400 juta dolar, 500 juta dolar, kan itu barangnya di dalam peleburan tembaga kan, tembaga, emas, perak. Di dalam pemurnian tembaga, emas, perak. Jadi duit modal kita buat nyimpen, kan itu duit kan, yang tersimpan di dalam tanur-tanur itu, di dalam gudang itu, nilainya besar, 500 juta sampai 700 juta. Kalau kita jualan, nilainya juga besar. Yang kita jual kan tembaga, emas, perak, bisa 3 billion, 2 billion gitu kan. Tapi begitu kita dapat, harus bayar bahan baku, jadi marginnya kecil. Sehingga untuk dia cepat untung, namanya bisnismen kan, dia harus mempertimbangkan faktor. Di bahan baku bisa, tapi banyak yang dibangun. Dia harus bangun industri pupuk, dia harus bangun industri semen, dia bangun power plant, kan butuh power. Dari mana? Gitu kan? Akhirnya timbang-timbang mana yang lebih menguntungkan, jadilah Gresik. Mungkin ya, kan saya bukan orang Freeport, orang awam, orang smelting. Jadi gitu, karena sama dengan smelting berdiri. Papua bisa kita bangun, tapi ingat pabrik peleburan ini begitu sekali jalan, dia continuous menghasilkan asam sulfat. Kalau asam sulfat yang nggak ada yang nangkep, otomatis berhenti pabriknya, produknya jatuh, gitu kan. Asam sulfat di sana bisa kita bangun aja tangki yang banyak penyimpanan, tapi nyari kapal lagi. Nyari kapal tanker kalau mau jual ke luar kan, kapal itu juga terbatas jumlahnya. Terus biayanya di Indonesia ini biaya logistik mahal, lebih murah malah kita import mungkin dari India daripada kita bawa dari Kalimantan gitu kan, misalnya sebagai contoh. Jadi intinya kita mau bangun di mana pun bisa, tinggal hitung-hitungannya. Oh, bahan baku, dekat bahan baku apa sih, misalnya industri yang menyerapnya ada nggak, otomatis dijualnya produknya berapa kosnya gitu kan, di sini berapa, akhirnya imbang-imbang dapat. Soal tenaga kerja, karena ini industri tidak begitu banyak, kita hanya 360 orang mengoperasikan satu pabrik yang 1,3 juta. Kalau itu linear yang 1,7 juta, paling ya 1,7 bagi 1,3 kali 360 orang, mungkin sekitar 500. Nggak begitu banyak. Kenapa? Namanya industri peleburan adalah industri yang teknologi tinggi, kemudian bahaya tinggi. Jadi kalau bisa orang itu bersentuhan dengan bahaya sedikit mungkin. Jadi semua diganti dengan mesin. Ya kan, karena bahaya tinggi tadi, tingkat safety yang tinggi kan, kita harus menghindari orang jangan terlalu banyak dekat-dekat panas itu kan nggak bagus gitu. Akhirnya dibikinlah yang hampir kalau istilah sekarang tuh 4.0 katanya kan ya, kita tapi sudah menciptakan ini. Jadi sebisa mungkin semuanya terkontrol secara otomatis. Itu mungkin supaya kira-kira gambarannya kenapa sih mau di Papua, mau di Gresik, sebenarnya mau di mana saja bisa aja, tinggal bisnisnya masuk atau tidak gitu ya. Sebesar apapun dana, namanya investasi, dia harus balik. Kalau nggak balik ya bukan investasi namanya, sosial, sumbangan, donasi gitu kan. Ya kira-kira itu.